Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas E akan membahas tentang uji normalitas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Rahmat, Ramadhani, Ramdan, Refikasa, Rianti, Riki, Ridwan, dan Rian. Uji normalitas. Menurut Dwi Priyatno tahun 2012, uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Menurut Ghazali tahun 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Lalu, fungsi uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Selanjutnya, cara mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk menentukan residual berdistribusi normal atau tidak diantaranya 1. Metode chi-square 2. Metode Kolmogorov-Smirnov 3. Metode Lilliefors 4. Metode Shapiro-Wilk dan yang kelima, metode Jarku-Berak. Yang pertama adalah metode chi-square. Metode chi-square untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Data berbentuk nominal atau ordinal. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas adalah 1. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih besar dari 30. 3. Setiap sel harus terisi. Yang kurang dari 5 digabungkan. Lalu yang kedua adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Persyaratan dari metode ini antara lain 1. Data berskala interval atau rasio kuantitatif. 2. Data merupakan data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Menurut Widarjono tahun 2010, dasar pengambilan keputusan dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah apabila nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikasi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan berlaku sebaliknya. Pengujian Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel data yang berukuran kecil maupun besar dengan nilai N 20 hingga 1000. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Lalu yang ketiga adalah metode uji Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji normalitas secara non-parametrik.
Keunggulan metode Lilliefors dapat digunakan dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat tabel distribusi bergolong atau frekuensi. Dari sekumpulan data, cukup kita cari rata-rata dan standar deviasinya. Persyaratan dari metode ini diantaranya 1. Data berskala interval atau rasio kuantitatif. 2. Data merupakan data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Lalu yang keempat adalah metode uji Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958 dan Shapiro-Wilk-Chen tahun 1968, dilakukan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel atau N kurang dari 50. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah metode uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah sweetness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai sweetness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Terima kasih. Selanjutnya, akan ada contoh penyelesaian uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah variabel view. Kita pindah ke variabel view. Oke, setelah selesai, kita pindah kembali ke data view. Nah, di sini sudah berubah menjadi variabel X dan variabel Y. Oke, untuk selanjutnya kita mengcopy data yang dari Excel, tabel tersebut kita copy ke dalam aplikasi SPSS. Setelah kita copy semua dan nilainya telah tampil di SPSS, kemudian langkah pertama itu kita menggunakan fitur dari analis. Langsung kita pilih ke analis, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Langkah pertama kita pindahkan variabel X atau pretest ke dalam independent. Kita pindahkan saja langsung. Yang selanjutnya kita pindahkan variabel Y ke dependent. Setelah itu kita save. Dan pada bagian kolom ini kita pilih residuals and standardization. Kemudian kita continue dan kita okekan. Nah, di sini muncul, namun bukan data ini yang kita gunakan. Jadi kita kembali ke menu ketampilan SPSS tersebut. Nah, di sini sudah muncul kolom baru yaitu res_1. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan. Langkah-langkahnya, kita pertama buka menu analis lagi, kemudian kita pilih non-parametric test, dan kita pilih dialog, dan kita ambil sampel KS atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Oke, langsung di sini ada tiga bagian, kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Kita pindahkan saja, klik saja. Nah, pada bagian ini kita harus memperhatikan kolom tabel distribusinya. Di sini kita harus mencentang poin normal. Ketika sudah semua, akan muncul sebuah nilainya. Nah, nilai inilah yang kita gunakan. Jadi, berdasarkan hasil yang kita tentukan dengan uji normalitas yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi SPSS, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,154, di mana nilai 0,154 lebih besar dari nilai 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.